Dan sore hari tadi, mantan Menkumham Yasona Lawli sudah selesai diperiksa oleh KPK. Dan salah satu pertanyaannya yaitu untuk mengetahui bagaimana perlintasan Harun Masiku selama menjadi buron saat Yasona Lawli ini menjadi Menkumham. Dan kasus dugaan suap yang menyeret mantan calon legislatif dari PDIP Harun Masiku sebenarnya sudah bergulir sejak 2020 yang lalu, dan sejak saat itu pula Harun Masiku menjadi buronan. Nah, babak barunya sebenarnya pada awal Desember yang lalu, pada tanggal 5 Desember, KPK mengeluarkan foto terbaru Harun Masiku. Dan hari ini mantan Menkumham Yasona Lawli diperiksa KPK terkait hal tersebut. Apakah ini kebetulan, apakah ada unsur politis, atau benar-benar untuk mencari keberadaan Harun Masiku? Saya akan berdialog mengenai hal ini bersama dengan Koordinator MAKI Boyamin Saiman dan juga juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskara. Selamat sore Bang Boyamin, Bang Seno, apa kabar? Sore, baik, Caca. Pak Boyamin, sore. Baik, saya mau ke Bang Boyamin terlebih dahulu, Bang. Memang babak baru ya pencarian Harun Masiku, karena di awal Desember yang lalu KPK memang mengeluarkan foto terbaru Harun Masiku. Hari ini memanggil Yasona Lawli. Tapi kalau berbicara hari ini, Bang, ini berdekatan waktunya dengan pemecatan yang dilakukan oleh PDIP terhadap Joko Widodo. Ada hubungannya kah atau hanya kebetulan semata? Ya, saya sebagai politisi Orde Baru pernah jadi DPRD di Solo tahun 1997. Ya apapun ini ada bau-bau politiknya gitu. Tapi jangan lupa ini justru menyandera KPK itu sendiri loh, bukan menyandera siapa-siapa. Kalau teman-teman PDIP itu malah nampaknya happy aja, malah justru ada suatu bahan yang bisa dikapitalisasi untuk melakukan bahwa mereka eksis, mereka patuh hukum, mereka bahkan menghormati proses hukum begitu. Tapi KPK seakan-akan tidak mampu menangkap Harun Masiku gitu. Ayo kalau kamu mau apa, kira-kira gitu malah menurut saya sih. Tapi ini justru itulah saya kasihan kepada KPK itu sendiri, malah tersandera oleh perkara Harun Masiku. Padahal sejak Januari 2024 itu sudah memberikan solusi dengan menggugat KPK melakukan sidang in absentia. Karena itu dimungkinkan pasal 38 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, di mana kalau tidak ada terdakwanya ya disidangkan in absentia begitu. Dan itu masih, bahasa saya KPK masih dablek, kemudian alasannya masih mampu akan menangkap gitu. Tapi setahun kemudian juga tidak ada nangkap, dan malah menurut saya melakukan gimmick-gimmick gitu. Juni 2024 Pak Alex Marwata di depan DPR gitu, akhirnya di gedung DPR mengatakan akan mampu menangkap seminggu gitu dengan percaya dirinya gitu. 2 hari kemudian diralat katanya itu harapan gitu. Terus terakhir juru bicara mengatakan Harun Masiku dalam pemantauan. Lah kalau dalam pemantauan ya tinggal nangkep aja gitu. Enggak ditangkap juga, ini sudah 2 minggu. Terus rilis foto terbaru. Itu bukan foto terbaru ya, itu foto lama sebelum jadi buron. Kesannya jadi seakan-akan mengetahui pakai foto terbaru gitu. Nah, kalau memang foto terbaru ditangkap aja juga enggak juga gitu. Jadi ya menurut saya memang posisinya menjadi banyak gimmicknya, dan itu malah merugikan KPK itu sendiri. Kalau mau ya sudahlah, kalau tidak, ini saya anggap sudah selesai, tidak mampu menangkap, sidangkan in absentia. Terus kemudian nanti kalau dia tertangkap muncul itu 30 tahun kemudian ya tinggal menjalani itu aja. Dan karena apa? Kalau dia nanti sampai 15 tahun artinya 18 kurang 5, 13 tahun lagi tidak tertangkap, dia akan bebas loh, karena penuntutan itu daluarsanya 18 tahun. Betapa tidak adilnya kemudian kalau KPK tidak mau menyidangkan in absentia, kemudian juga tidak diproses. Bahkan akhirnya saking jengkelnya saya itu, hari kemarin saya daftarkan gugatan yang kedua untuk menyidangkan in absentia. Karena ya terus terang aja sebagai politisi saya mencium bau-bau politis dari proses ini. Apakah ini KPK bermain politik atau justru teman-teman PDIP yang mengkapitalisasi ini menjadi seakan-akan menyerang pada dia. Itu artinya Bang, itu artinya Bang Boyamin, sebenarnya dengan manuver yang KPK lakukan, nuansa politiknya itu semakin kental sebenarnya. Ya betul, kayak hari ini memanggil Pak Yasona Lawli tentang urusannya perlintasan imigrasi. Loh itu yang ngerti kan dirjen atau direktur imigrasi di imigrasi sana aja cukup kalau begitu. Dan itu sudah diketahui publik kok.
bahwa Pak Yasona pernah mengatakan itu ke luar negeri tapi sudah dalam negeri, ya belum diupdate oleh anak buahnya kan bisa aja gitu kan. Karena waktu itu kan yang bisa ngupdate membuka itu kan video di CCTV bandara itu kan majalah Tempo misalnya. Lah, apakah Pak Yasona akan melototi CCTV imigrasi? Kan enggak juga gitu loh. Jadi ini menjadi sesuatu yang bagi saya itu malah merugikan KPK, tanda kutip lain menguntungkan PDIP gitu, karena menjadi sesuatu yang malah ngasih umpan ini KPK ini, dan itu bagi saya itu KPK-nya yang geblek gitu terus. Bang Seno, menguntungkan PDIP sebenarnya, dan nuansa politisnya terasa. Nuansa politis yang seperti apa untuk menyandera PDIP kah? Atau ada hal lain di balik itu kah untuk menguntungkan PDIP kah, seperti yang tadi dikatakan mengkapitalisasi, Bang Seno? Ya, terima kasih. Kalau bicara tentang elektoral, saya rasa kan pilkada sudah selesai. Jadi tidak ada juga manfaat elektoral untuk kalau bicara tentang drama-drama ini. Ya ini kasus hukum yang kemudian dikait-kaitkan dengan kami, dipolitisasi sedemikian rupa, terjadi cukup lama, kasus yang sudah lewat lama sekali, dibiarkan terkatung-katung, dan hari ini kemudian susah bagi banyak masyarakat, banyak publik untuk tidak mengkaitkan dengan persoalan-persoalan politik yang sedang dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk urusan konsolidasi internal kami dari proses pemecatan 27 anggota kader partai, lalu kemudian persiapan menuju Kongres Partai tahun depan. Itu kan banyak sekali sebenarnya proses-proses politik di internal partai yang sedang terjadi. Dan kok ya kebetulan sekali, apakah memang ini kebetulan? Gitu ya, ini terjadi kemudian panggilan-panggilan kepada elit-elit partai. Dari sebelum pilkada dilaksanakan pun itu sudah elit-elit partai kami kan juga dipanggili untuk kemudian datang ke KPK. Nah tentu saja dalam konteks ini kita berharap betul bahwa penegakan hukum yang terjadi itu memang betul-betul tanpa titipan, tanpa kemudian proses politiking di sana. Karena kami juga hari ini itu melaksanakan semua proses hukum dengan baik kok. Pak Yasona Lawli hari ini hadir memenuhi kewajiban sebagai warga negara untuk datang dan memberikan keterangan yang diperlukan. Dulu juga Pak Hasto juga datang dan memberikan keterangan sesuai yang dibutuhkan. Dan saya rasa itu adalah suatu bentuk cerminan bahwa kami sebagai partai taat hukum. Kader-kader kami semuanya diminta untuk taat pada prosedur hukum dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai warga negara secara profesional. Oleh karena itu saya rasa tidak berlebihan kalau kita juga mengharapkan semua aparat penegak hukum termasuk KPK di sana yang didirikan dengan suatu semangat reformasi yang baik tentang bagaimana politik demokratis itu terjadi di negeri ini, maka kita berharap juga bahwa semua aparat penegak hukum termasuk KPK juga berlaku profesional seperti kami juga bertindak profesional. Bang Seno, berarti kalau misalkan dipesan tanpa titipan, adakah dugaan titipan? Dari siapa titipannya, Bang Seno, dugaannya? Hari ini yang saya katakan tadi bahwa banyak sekali di dalam proses internal di PDI Perjuangan itu terjadi berbagai dinamika. Mulai dari munculnya spanduk-spanduk provokatif di jalan-jalan protokol di Jakarta yang mempersoalkan soal keabsahan SK DPP partai. Lalu bagaimana narasi di media sosial itu begitu kencang 1 tahun terakhir dan semakin kencang beberapa bulan terakhir tentang bagaimana harus menenggelamkan banteng, mengalahkan banteng, tumbangkan banteng, dan seterusnya yang terjadi dengan begitu masif diorkestrasi di berbagai platform. Lalu panggilan-panggilan hukum terjadi. Nah, ini semua saya bilang rentetan peristiwanya sangat begitu kok kebetulan sekali gitu. Oh kebetulan menjelang pilkada, oh kebetulan setelah ada sanksi organisasi, oh kebetulan ini menjelang kongres. Jadi susah untuk tidak mengkaitkan dua peristiwa ini satu sama lain. Jadi buat kami sudahlah cukup, jangan ada negara dalam negara. Itu artinya ada dugaan untuk menggembosi PDIP melalui jalur hukum, salah satunya KPK. Nuansa itu sangat terasa politisnya gitu. Apapun yang dilakukan ini sangat terasa nuansa politisnya. Jadi buat kami cukuplah sudah, kita berharap betul bahwa dengan track record sejarah panjang KPK sebagai lembaga anti korupsi yang dulu pernah menempati kepercayaan publik yang sangat tinggi, marilah kita sama-sama
kepentingan untuk merah putih, bukan untuk kemudian proses-proses politik yang harusnya bukan sebagai ranah penegakan hukum. Saya rasa itu. Bang Boyamin, peristiwanya, insidennya tidak sekali terjadi, tidak saat hari ini saja. Pak Yasona dipanggil oleh KPK, namun juga tadi sudah disebutkan oleh Bang Seno, sebelumnya juga Pak Hasto dipanggil. Kebetulan juga masih pada nuansa pilkada pada saat itu. Tadi juga disebutkan ada dugaan menggembosi, ada dugaan bahwa ini adalah titipan, dan tidak ada dampak positif, tidak ada kapitalisasi yang didapatkan oleh PDIP. Tanggapannya? Ya. Kan dulu juga pernah dalam kasus Nazarudin dianggap dan Anas Urbaningrum menggembosi Partai Demokrat. Itu selalu tuduhan itu akan selalu ada kalau ini melibatkan politisi begitu atau DPR, itu pasti akan dapat tuduhan itu. Tapi dulu relatif bisa dijawab karena kemudian melakukan kepastian hukum dengan langkah tegas, langkah cepat, termasuk menangkap Nazarudin di Kolombia begitu, sehingga tuduhan-tuduhan itu menjadi bisa dijawab oleh KPK gitu. Nah sekarang itu tidak, dan justru seperti kemarin pernyataan Bu Mega itu akan mendatangi KPK. Lah, itu KPK juga gagap gitu. Kalau saya yang jadi KPK gitu atau juru bicara KPK, saya jawab, "Oh, terima kasih Bu Mega kalau berkenan hadir, karena apapun KPK ini adalah gedungnya rakyat, menegakkan hukum, justru akan dibantu oleh Bu Mega, pasti juga dihormati oleh Bu Mega, malah diterima dengan baik 5 pimpinannya. Misalnya kalau datang kan begitu disambut, kami dengan tangan terbuka menyambut Bu Mega." Nah, tapi karena KPK ini menurut saya belajar politiknya belum matang gitu, jadi gagap, malah bingung kesannya, malah menjawabnya malah kelimpungan kalau versi saya, bukan bahasa kehumasan jadinya gitu. Justru ini kan diajari oleh politisi saya yang kemudian pengalaman saya misalnya pribadi, dulu Pak Mudrik Sangidu itu ngajari saya, meskipun anak buahnya nyobek bendera Golkar dan ditahan polisi, kita urusi gitu, dan kita menghormati proses hukum itu karena memang menyobek misalnya gitu. Tapi kita jaga supaya mereka merasa dilindungi dan dihormati, masih diperhatikan oleh partainya, kita urus dan kemudian keluar 24 jam misalnya gitu. Jadi enggak ada masalah apa-apa, justru malah harusnya KPK itu menjawab tantangan itu dengan memastikan Harun Masiku ini diproses, ditangkap, ataupun pada posisi kemudian disidangkan in absentia gitu. Nah, itu yang menurut saya KPK juga gagap di situ. Jadi memang saya kira KPK kalau toh ini belajar politik yang masih gagap, dan itulah karena menjadikan sesuatu ini kayak diayun, gimmick gitu, kasus Harun Masiku gitu, dan beberapa termasuk hari ini memanggil Pak Yasona Lawli ini bagi saya gimmick yang kesekian kalinya, dan KPK tidak pernah belajar dari situ. Makanya saya terus terang aja bahasa saya jengkel, kemudian saya gugat pra peradilan, saya daftarkan minggu kemarin untuk meminta KPK melakukan sidang in absentia, dan mudah-mudahan pimpinan KPK yang baru nanti segera memastikan ini tidak ingin terjebak ke sana kemari dan menunjukkan prestasinya untuk menutup perkara ini, sidang in absentia atau menangkap yang bersangkutan, kemudian maju ke depan, KPK menuntaskan pemberantasan korupsi. Yang saya tekankan, usahakan itu pencegahan. Baik Bang Boyamin, saya mau ke Bang Seno. Bang Seno, PDIP berkomitmen ya untuk membantu KPK menangkap Harun Masiku. Iya, faktanya kan setiap kali ada panggilan kepada elit-elit partai yang ditanyai keterangan itu selalu hadir. Artinya kalau tidak punya itikat baik kan tidak mungkin hadir. Pasti akan mangkir-mangkir. Kalaupun ada penyesuaian jadwal ya memang karena ada agenda lain dan undangannya mendadak. Tapi kan pasti hadir. Pak Yasona hari ini hadir. Dulu Pak Hasto Kristianto juga hadir, mengikuti semua prosedur yang diminta, memberikan keterangan sesuai yang diperlukan. Nah, itu cerminan bahwa kami memahami betul asas hukum, kita menghargai dan punya komitmen untuk ikut serta menjadi bagian dari warga negara yang menghormati asas-asas hukum dan perundang-undangan. Dan ajaran itulah yang dilakukan. Maka saya rasa hari ini kalau pertanyaannya apa kami akan punya komitmen untuk mendukung, pasti kita mengharapkan betul kemudian persoalan ini cepat selesai dan tidak kemudian menjadi pertanyaan publik karena sudah sangat lama. Dan momentumnya kok ya pas sekali dengan proses tahun politik dan persiapan konsolidasi internal, itu saja. Dan itu artinya bola panasnya benar-benar ada di KPK. KPK yang harus membuktikan langkah tegas untuk memberikan kepastian hukum untuk semuanya ya. Terima kasih Bang Boyamin dan juga Bang Seno telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Terima kasih Pak Makasih, Dadan, selamat Pak sore. Boyamin, makasih. Sore, Pak Jodong.